Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu. Hari itu aku sedang duduk di kafe kecil yang sering aku kunjungi di sore hari. Rasanya nyaman di sana. Kopi yang nikmat dan suasana yang santai. Tak ada yang spesial, kecuali satu hal. Seorang wanita yang baru saja masuk dan langsung menarik perhatian. Namanya Rina, seorang janda yang tinggal di dekat sini. Semua orang mengenalnya sebagai wanita yang cantik, mandiri, dan tentu saja, seksi. Tidak jarang, dia menjadi pusat perhatian dimanapun dia berada. Banyak pria yang mencoba mendekatinya, tapi Rina selalu menjaga jarak. Itu yang membuatnya semakin misterius di mataku. Saat itu, Rina duduk di meja sebelah. Aku sempat melihat sekilas ke arahnya, dan entah kenapa, pandanganku langsung tertuju pada tubuhnya yang tampak begitu anggun dalam balutan gaun hitam yang simpel. Tidak ada yang istimewa, tapi ada sesuatu yang membuatku merasa tak bisa melepaskan pandangan. Tak lama, Rina menoleh dan melihatku yang sudah memandanginya cukup lama. Aku sedikit panik, tapi dia justru tersenyum. "Hei, kamu sering kesini, kan?" Tanyanya dengan nada ramah. Aku agak terkejut, namun segera membalas senyumnya. "Iya, hampir setiap hari. Kamu juga?" Dia mengangguk, lalu memutuskan untuk duduk di meja yang lebih dekat dengan meja tempatku duduk. Aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa dia memang menarik. Wajahnya cantik, dengan tatapan mata yang tajam dan penuh percaya diri. Namun, aku tahu bahwa dia adalah janda, dan itu membuatku sedikit cemas. Apa yang sebenarnya dia cari? Dan kenapa dia bisa terlihat begitu bahagia meski sudah melalui banyak hal dalam hidupnya? Setelah beberapa menit mengobrol ringan tentang topik biasa, kami mulai berbicara lebih dalam. Rina membuka sedikit tentang kehidupannya, tentang bagaimana dia menjalani hari-hari tanpa pasangan setelah perceraiannya. Ternyata, dia sudah bercerai selama 2 tahun, tapi tidak pernah benar-benar merasa kesepian. Baginya, kebahagiaan itu datang dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. "Aku merasa lebih bebas sekarang," katanya sambil menatap kopi di depannya. "Tidak ada lagi yang mengatur, tidak ada lagi yang menghakimi. Aku bisa hidup dengan cara aku sendiri. Aku hanya mendengarkan dengan seksama. Bagaimanapun juga, aku merasa ada sesuatu yang berat di balik kata-katanya. Ada luka yang masih tersisa, meski dia berusaha tampak kuat." "Jadi, kamu sudah nggak merasa kesepian?" tanyaku penasaran. Rina tersenyum tipis, namun ada semacam keheningan di udara. "Kadang, sih, tapi aku sudah belajar untuk menerima keadaan. Yang penting, aku bisa berdiri di kaki sendiri dan gak bergantung pada orang lain." Aku terdiam sejenak. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan mulai muncul dalam diriku. Aku merasa terhubung dengan apa yang Rina katakan. Mungkin aku juga bisa belajar dari dia. Aku yang selama ini selalu bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia, akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri. Rina melanjutkan cerita hidupnya, tentang bagaimana dia menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup setelah pernikahannya berakhir. Ternyata, selama ini dia banyak menahan perasaan dan harus berjuang keras untuk bisa menjadi seperti sekarang. "Aku nggak mau lagi terjebak dalam hubungan yang bikin aku merasa kehilangan diri sendiri," katanya dengan tegas. "Jadi, kadang aku lebih memilih sendiri daripada harus berusaha lagi." Aku mendengarkan dengan serius. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatku merasa semakin tertarik. Bukan hanya karena penampilannya yang luar biasa, tapi juga karena kepribadiannya yang kuat dan penuh keberanian. Perbincangan kami semakin intens. Aku merasa nyaman berbicara dengannya, seakan-akan aku sudah mengenalnya lama. Rina mulai membuka diri lebih banyak. Dia menceritakan masa-masa sulitnya saat bercerai, tentang bagaimana dia berusaha bangkit dari kegagalan. Setiap kata yang keluar dari bibirnya penuh dengan emosi dan kejujuran.
Di sisi lain, aku mulai merasa ada getaran yang berbeda dalam percakapan kami. Tidak hanya sekadar teman ngobrol, tapi ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang mulai menyentuh hatiku. Aku tidak bisa menepis perasaan itu. Meskipun aku tahu bahwa kami berada dalam situasi yang cukup rumit. Dia adalah seorang janda, dan aku adalah seorang pria yang masih sangat terikat pada rutinitasku yang biasa. Jadi, kamu gak pernah ngerasa ingin punya hubungan lagi? Tanyaku. Rina diam sejenak. Matanya menatap kosong keluar jendela kafe. Pernah sih, tapi aku gak tahu. Kadang aku merasa lebih baik sendiri. Lagi pula, mencari cinta lagi itu gak gampang, kan? Aku mengangguk, memahami perasaannya. Ya, kadang kita harus berusaha keras untuk menemukan seseorang yang benar-benar cocok. Tapi, entah kenapa, saat aku mengatakan itu, aku merasa